Perkenalkan, nama saya Kania Lumenggal dengan NPM 24013010197. Di sini saya akan menjawab pertanyaan P11.1 yang dimana diketahui perusahaan Aladin membeli mesin pada tanggal 1 Mei 2022 yang dimana harganya itu $85.000, syarat kredit 2/1 dan N/30, biaya angkut $800, biaya persiapan dan instalasi $3.800, dan biaya tenaga kerja saat produksi rutin $10.500. Dan diperkirakan mesin ini dapat digunakan selama 10 tahun, setelah itu nilai sisa atau residu akan menjadi 0. Nah, namun Aladin berniat menggunakan mesin hanya selama 8 tahun dan memperkirakan akan dapat menjualnya kembali sebesar $1.500. Nah, faktur pembelian mesin dibayar pada tanggal 5 Mei 2022 dan Aladin menggunakan tahun kalender sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Lanjut ke instruksinya, yang dimana yang A itu kita disuruh untuk menghitung penyusutan untuk tahun-tahun yang ditentukan dengan menggunakan metode yang pertama, metode garis lurus atau straight line untuk tahun 2022. Yang kedua, metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit untuk tahun 2023. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu metode saldo menurun ganda atau double declining balance untuk tahun 2022. Dan untuk instruksi yang B, diketahui misalkan Kate Krall atau Presiden Aladin memberitahu Anda bahwa karena perusahaan masih baru, ia memperkirakan akan butuh beberapa tahun sebelum produksi dan penjualan mencapai tingkat optimal. Dan ia meminta Anda merekomendasi metode penyusutan yang akan mengalokasikan beban penyusutan lebih sedikit di tahun-tahun awal dan lebih besar di tahun-tahun akhir dari masa manfaat aset. Jadi metode penyusutan apa yang akan direkomendasikan? Langsung saja kita jawab untuk soal P11.1 yang A, yang 1, dan 2. Yang mana yang A1 itu kita disuruh untuk menggunakan metode garis lurus atau straight line method untuk tahun 2022. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, kita harus hitung harga perolehan mesin. Yang dimana diketahui pada soal harga mesin itu $85.000, biaya angkut $800, dan biaya persiapan dan instalasi itu sebesar $3.800. Sehingga kita jumlahkan ketiga biaya tersebut sehingga menghasilkan $89.600 yang dimana itu adalah harga perolehan. Selanjutnya kita kurangi ke nilai residunya, yang dimana mesin itu diperkirakan memiliki nilai sisa sebesar $1.500 setelah 8 tahun. Sehingga nilai yang disusutkan itu kita kurangi saja ke 1.500 tadi. Yang dimana 89.600 kita kurangi 1.500, maka hasilnya 88.100. Langkah selanjutnya kita hitung penyusutan tahunan atau annual depreciation. Jadi umur manfaat mesin itu diperkirakan adalah 8 tahun karena perusahaan hanya akan menggunakan selama itu. Sehingga penyusutan per tahun kita bagikan saja 88.100 ke 8 sehingga hasilnya adalah 11.012,5. Tapi kita bulatkan saja jadi 11.013. Selanjutnya kita hitung proporsi waktu penggunaan di tahun 2022. Di mana mesin digunakan mulai 1 Mei 2022 yang berarti dipakai selama 8 bulan, selama 12 bulan atau selama 1 tahun. Jadi mereka tuh pakai 8 bulan di 1 tahun itu. Sehingga penyusutan di 2022 adalah 8/12, kita kalikan 11.013 sehingga hasilnya 7.342. Lanjut ke soal A2 yang dimana kita disuruh untuk menggunakan metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit untuk tahun 2023 ya. Jadi langkah-langkahnya kita hitung dulu nilai yang disusutkan sama seperti metode sebelumnya. 89.600 kita kurangi 1.500, maka nilai yang disusutkan adalah 88.100. Selanjutnya kita hitung jumlah angka tahun, yang dimana umur manfaatnya tadi kan 8 tahun, maka jumlahnya kita tambahkan aja 1 sampai 8. 1 tambah 2 tambah 3 sampai 8, maka hasilnya 36. Selanjutnya kita tentukan angka pembilang untuk tahun 2023. Seperti yang kita tahu, tahun 1 itu ke 8, berarti tahun kedua itu 7. Jadi kayak diurutkan aja dari yang terbesar ke terkecil. Jadi berarti tahun ketiga itu 6 gitu ya. Nah, karena untuk tahun 2023, faktor penyusunan itu adalah 7/36. Karena tahun 1 itu untuk 2022, dan tahun yang kedua itu untuk 2023. Yang dimana itu adalah 7/36. Selanjutnya kita hitung beban penyusutan untuk 2023-nya.
kita kalikan 88.100, kita kalikan ke 7/36 tadi, sehingga hasilnya 17.129. Jadi hasil akhirnya untuk straight line method itu 7.342, dan sum of the year method itu 17.129. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu A3, dan soal B akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Azhar Hafid dengan PM 2101301041. Di sini saya akan menjawab soal B11.1 A3, yaitu untuk menghitung metode penyusunan dengan metode double declining balance untuk tahun 2022. Pertama kita menghitung dari tarif TTP, yaitu tarif TTP sama dengan 2 dibagi masa manfaat sama dengan 2/8. Kenapa 8? Karena perusahaan menggunakan alat mesin selama 8 tahun meskipun masa penyusunan sampai 10 tahun. Kemudian menghitung depresiasi untuk tahun pertama 2022. Rumusnya 89.600 dikali 25%. Nilai perolehan didasarkan dari harga beli ditambah break-in ditambah installation sebesar 85.000 ditambah 800 tambah 3.800. Maka ditemukan harga perolehan sebesar 89.600 dikali tarif TDP sebesar 25%, maka total depresiasi tahunan yaitu sebesar 22.400. Kemudian menghitung depresiasi 2022, digunakan angka 8 bulan karena dilakukan tanggal pembayaran pada 5 Mei dihitung dalam 1 tahun. Maka 22.400 dikali 8 dibagi 12 sama dengan 14.933. Maka dapat ditemukan beban penyusunan dengan metode saldo menurun ganda atau double declining balance untuk tahun 2022 adalah 14.933. Baik, kemudian untuk soal B11.1 yang B. Pertanyaannya, suppose Cat Pro, the president of Aladdin, tells you that because the company is new organization, she expects it will be several years before production and sales reach optimum levels. She asks you to recommend a depreciation method that will allocate less of the company's depreciation expense to the early years and more to later year of the assets life. What method would you recommend? Maka di sini saya akan menjawab. Di sini Ketro menginginkan metode depresiasi yang cocok untuk mengalokasikan lebih sedikit beban depresiasi di tahun awal dan lebih besar di tahun berikutnya, karena produksi dan penjualan akan meningkat seiring berjalannya waktu. Maka metode depresiasi yang cocok untuk menginterpretasikan keinginan Ketro adalah metode garis lurus atau straight line, karena metode ini sangat cocok digunakan pada perusahaan yang belum stabil pendapatan awalnya dan beban tidak terlalu berat di awal tahun, dan juga cocok untuk perencanaan laba jangka panjang. Baik, terima kasih. Untuk soal yang kedua, yaitu P11.2, dari soal dapat diketahui beberapa informasi. Di antaranya yang pertama, harga beli pada tanggal 1 Juni 2022 sebesar 89.000 euro, kemudian nilai sisa pada tahun terakhir sebesar 5.000 euro, serta masa pakai selama 7 tahun, kemudian jam mesin sebanyak 42.000 jam, dan unit produksi sebanyak 525.000 unit. Lalu untuk pemakaian 2022, yang pertama ada jam mesin sebanyak 6.000 jam dan unit produksi sebanyak 55.000 unit. Kemudian untuk pemakaian tahun 2023 ada jam mesin sebanyak 5.500 jam dan unit produksi sebanyak 48.000 unit. Untuk instruksi selanjutnya yaitu membuat nilai penyusutan pada tahun 2022 dan 2023. Untuk poin A menggunakan straight line method atau metode garis lurus. Rumusnya yaitu nilai beli dikurangi dengan nilai sisa, kemudian dibagi dengan masa pakai mesin. Dari soal didapatkan harga belinya sebesar 89.000 euro, dikurangi dengan nilai sisanya sebesar 5.000 euro, dibagi dengan masa pakainya sebesar 7 tahun. Jadi nilai penyusutannya yaitu sebesar 12.000 euro per tahun. Selanjutnya, membuat tabel penyusutan dari tahun pertama hingga tahun ke-7 masa pemakaian mesin. Pada tahun 2022, mesin hanya digunakan selama 7 bulan,
dimulai dari bulan Juni pada awal pembelian hingga bulan Desember. Jadi jumlah pemakaiannya hanya 7 bulan dikali dengan nilai penyusutan per tahun yaitu 12.000 euro. Jadi nilai penyusutan pada tahun 2022 sebesar 7.000 euro. Kemudian tahun 2023 jumlah pemakaiannya genap 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian dikali dengan tarif penyusutan tahunannya yaitu sebesar 12.000 euro. Jadi nilai penyusutannya 12.000 euro hingga akumulasi penyusutan pada tahun 2023 sebesar 19.000 euro. Kemudian poin yang B yaitu mencari nilai penyusutan menggunakan output method atau produk yang dihasilkan dengan rumus cost dikurangi residual value dibagi dengan estimasi total output mesin. Didapatkan angka 89.000 euro dikurangi 5.000 euro dibagi 525.000 unit. Jadi nilai penyusutan per unitnya sebesar 0,16 euro. Lalu kita masukkan ke tabel penyusutan. Pada tahun 2022, output yang dikeluarkan sebanyak 55.000 unit dikali dengan tarif penyusutan per unitnya sebesar 0,16, didapatkan nilai penyusutan pada tahun 2022 sebesar 8.800 euro. Kemudian lanjut ke tahun 2023, menghasilkan output 48.000 unit dikali dengan tarif penyusutan per unitnya 0,16. Jadi nilai penyusutan pada tahun 2023 sebesar 7.680 euro. Dan akumulasi penyusutan hingga tahun 2023 itu sebesar 16.480.000 euro. Lalu pada poin C, mencari nilai penyusutan menggunakan working hour method atau activity method dengan rumus cost dikurangi residual value dibagi dengan total jam kerja. Didapatkan angka 89.000 euro dikurangi 5.000 euro dibagi 42.000 jam. Jadi tarif penyusutan per jamnya sebesar 2 euro. Lalu kita masukkan ke tabel penyusutan pada tahun 2022. Estimasi jam kerjanya itu sebanyak 6.000 jam. Lalu dikali dengan tarif penyusutan per jam yaitu 2 euro. Jadi nilai penyusutan pada tahun 2022 sebesar 12.000 euro. Lanjut ke tahun 2023, menggunakan jam kerja mesin sebanyak 5.500 jam dikali dengan tarif penyusutan per jamnya sebesar 2 euro. Jadi nilai penyusutan pada tahun 2023 sebesar 11.000 euro, serta akumulasi penyusutan hingga tahun 2023 sebesar 23.000 euro. Nama saya Sandova Oktarizka Rahmadityan dengan NPM akhir 117. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya pada soal P11.2 poin D dan poin E. Nah, pada poin D ini kita mencari penyusutan dengan menggunakan metode sum of the year digits method atau metode jumlah angka tahunan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari penyusutan tiap tahunnya yang untuk pembaginya, yakni dengan rumus N plus 1 per 2 dikali N, 7 ditambah 1 dibagi 2 dikali 7 sehingga menghasilkan 28. Nah, setelah kita mendapatkan hasil tersebut, untuk mencari penyusutan tiap tahunnya, kita tinggal menjumlah dari sisa tahun periode, kemudian dibagi dengan 28 itu tadi. Hal ini berlaku jika suatu transaksi dilakukan pada awal bulan dalam periode atau bulan Januari. Nah, kalau dilakukan di pertengahan bulan pada satu periode, maka penyusutan yang harus dilakukan adalah seperti pada rumus yang ada pada PPT. Nah, pada soal ini membeli dengan harga perolehan 89.000. Kemudian tahun masa manfaatnya adalah 7 tahun. Nah, untuk nilai residu ini sudah ditampilkan pada soal, yakni sebesar 5.000.
Nah, perhitungan dengan menggunakan metode sum of the year digits method ini adalah yang pertama 84.000. Ini dari mana sih 84.000? Nah, 84.000 ini berasal dari nilai perolehan, harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. 89.000 dikurangi 5.000 yakni 84.000. Nah, kemudian 84.000 ini kita kalikan sisa umur dengan 20 dibagi dengan 28, yakni 84.000 dikali dengan 7/28 karena ini masih periode pertama. Jadi sisa umurnya masih sempurna, masih lengkap 7/28. Jika sudah mengetahui hasilnya, kita kalikan lagi dengan 7/12. Kenapa seperti itu? Karena pembelian dilakukan pada bulan Juni. Nah, Juni ini kan pertengahan bulan. Nah, dari bulan Juni sampai Desember kita hitung ada berapa bulan untuk melakukan penyesuaian perhitungan penyusutannya. Nah, dari Juni ke Desember totalnya adalah 7 bulan. Sehingga 84.000 dikalikan 7/28 ketemu hasilnya kita kalikan lagi dengan 7/12. Sehingga kita menemukan beban penyusutannya adalah 12.250. Dan nilai buku akhir pada tahun 2022 adalah 76.750. Nah, selanjutnya masih pada periode pertama, tapi ini bagian kedua atau pada tahun 2023 awal 5 bulan pertama, ini mengikuti periode pertama tahun penyusutan. Nah, perhitungannya adalah 84.000 dikali 7/28 dikali dengan 5/12. Kenapa 5/12? Karena untuk melengkapi satu periode kan 12 bulan. Nah, pada bagian pertama yakni 2022 akhir tadi, kita kan sudah menghitung penyusutan 7 bulan pertama. Nah, untuk menghitung penyusutan sisanya untuk melengkapi satu periode, otomatis kita kurangkan 12 bulan dikurangi 7 sehingga sisa yang belum kita hitung periode pertama adalah 5 bulan di tahun 2023. Nah, 84.000 dikali 7/28, kemudian hasilnya kita kalikan 5/12, sehingga beban penyusutan kita dapatkan 8.750 dan nilai buku akhir di tahun 2023 awal 5 bulan pertama atau di tahun 2023 bagian pertama yakni sebesar 68.000. Nah, kemudian untuk tahun 2023 periode kedua bagian pertama yakni kita hitung 84.000 dikali dengan 6/28 karena kan ini sudah masuk ke periode kedua sehingga sisa umurnya tinggal 6 tahun. Nah, sudah kita mendapatkan hasilnya, kita kalikan lagi dengan 7/12. Karena kenapa? Pada tahun 2023 kan tadi sudah kita hitung 5 bulan pertama kita hitung masuk ke periode 1. Nah, sisanya 7 bulan akhir ini kita hitung ke periode kedua. Tapi bagian pertama. Nah, kita mendapatkan hasil beban penyusutan sebesar 10.500 dengan nilai buku akhir pada tahun 2023 bagian kedua adalah sebesar 57.500. Nah, cara ini kita lakukan berulang sampai tahun penyusutan terakhir yakni tahun ke-7 sehingga kita mendapatkan hasil dari nilai buku akhir tahun 2029 atau periode terakhir. Periode ke-7 masa penyusutan adalah sesuai dengan nilai residunya.
nilai buku akhirnya sesuai dengan nilai residu, yakni sebesar 5.000. Nah, untuk poin selanjutnya, pada poin E, yakni mencari penyusutan dengan menggunakan metode double declining balance method. Nah, kalau dengan menggunakan metode ini, caranya adalah kita harus mencari tarif penyusutannya tiap tahunnya terlebih dahulu. Yakni kita asumsikan bahwa dari masa manfaat selama 7 tahun ini penyusutannya adalah kita asumsikan 100%. Nah, 100% ini kita bagikan dengan 7 karena masa manfaatnya tadi kan 7. Setelah itu hasilnya kita kalikan dengan 2. Kenapa hasilnya kita kalikan dengan 2? Karena kita menggunakan metode double declining method, sehingga tarif penyusutan tiap tahunnya ini kita kalikan dengan 2, sehingga kita mendapatkan persentasenya adalah sebesar 29%. Nah, ketika kita sudah mendapatkan tarif penyusutannya, kita mulai hitung. Nah, pada tahun 2022 atau periode pertama, ini kita dapatkan beban penyusutannya adalah kita hitung dari tarif persentase penyusutan kita kalikan dengan nilai perolehan. Nah, kemudian kalau sudah, kita kalikan lagi dengan 7/12. Nah, kenapa kita kalikan lagi? Seperti yang saya bahas sebelumnya pada metode sum of the year digits method. Tahun 2022 ini tidak dimulai pada awal bulan dalam periode, sehingga harus kita hitung berapa penyusutan yang terjadi dalam satu periode ini. Karena dimulai pada bulan Juni, kita hitung dari bulan Juni ke Desember ada berapa bulan. Nah, untuk melakukan penyesuaian penyusutannya. Nah, pada bulan Juni sampai Desember kita ketemu 7 bulan, sehingga kita kalikan nih 7/12. Kita ketemu beban penyusutannya adalah sebesar 14.833, dan untuk akumulasi penyusutannya kita sama 14.833 dan nilai buku akhirnya adalah 74.167. Caranya sama, kita kalikan antara nilai buku dengan beban penyusutan. Nah, untuk tahun 2023, yakni periode kedua, kita langsung saja hitung 89.000 kita hitung 74.167 nilai buku akhirnya kita kalikan dengan 29%, sehingga kita mendapatkan nominal untuk beban penyusutan pada tahun 2023 adalah 21.190. Nah, perbedaan antara metode ini dengan metode sebelumnya adalah untuk perhitungannya tinggal kita kalikan 7/12 di awal periode atau periode pertama, kemudian sisanya langsung yakni 5/12 langsung kita masukkan perhitungannya di periode terakhir, yakni tahun ke-7 atau 2028. Nah, karena pada tahun terakhir ini nilai buku akhirnya tidak sesuai dengan nilai residunya, maka kita harus melakukan penyesuaian, sehingga kita harus mendapatkan nilai buku akhir harus sama dengan nilai residunya. Nah, caranya bagaimana? Lah, nilai buku pada tahun 2027 atau periode ke-6 kita kurangkan dengan nilai residu, sehingga beban untuk tahun terakhir atau periode ke-7 kita menemukan bebannya sebesar 8.790. Untuk
bisa menghasilkan nilai buku akhir sama dengan nilai residu, yakni sebesar 5.000. Nah, untuk tahun 2023 kita sama perhitungannya, yakni kita menemukan nilai buku, beban penyusutannya dari 74.167, nilai buku akhir pada tahun 2022 kita kalikan dengan 29%, kemudian kita mendapatkan hasil 21.190, dan nilai buku akhirnya di tahun 2023 adalah 52.976. Untuk nilai buku akhir di tahun 2028 yakni sebesar 5.000 dengan cara yang seperti saya paparkan tadi. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya adalah Risa Alia dengan nomor NPM 3 digit terakhir 338. Melanjutkan pertanyaan berikutnya yaitu mengenai pembahasan soal tentang depresi. Langsung masuk ke contoh soal. PT Stecu memperoleh hak penambangan batu kapur pada tanggal 1 Mei 2024 dengan harga pembelian konsesi tambang sebesar 4 miliar rupiah. Akibat dari transaksi tersebut muncullah biaya-biaya tambahan yang harus dibayar oleh perusahaan, antara lain biaya survei sebesar 600 juta rupiah, biaya perizinan sebesar 400 juta rupiah, biaya operasional sebesar 500 juta rupiah, dengan nilai residu sebesar 300 juta rupiah, dan total cadangan batu kapur yang dapat ditambang adalah 1.200.000 ton. Perusahaan memperkirakan produksi batu kapur per tahun sebagai berikut, yaitu bisa dilihat dari tabel yang sudah saya cantumkan. Tahun 2025 produksi sebanyak 150.000 ton, tahun 2025 produksi sebanyak 300.000 ton, tahun 2026 produksi sebanyak 250.000 ton, tahun 2027 produksi sebanyak 200.000 ton, dan tahun 2028 produksi sebanyak 300.000 ton. Pertanyaannya yaitu 1. Diminta hitung harga perolehan hak tambang. 2. Hitung nilai depresi per ton. 3. Hitung beban depresi untuk masing-masing tahun. Untuk menjawab soal pertama, yaitu kita jumlahkan semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan total biaya. Ada harga pembelian konsesi sebesar 4 miliar, ditambah biaya survei sebesar 600 juta, ditambah biaya perizinan sebesar 400 juta, dan biaya operasional sebesar 500 juta. Setelah ditotal, hasilnya sebesar 5.500.000 juta rupiah. Kemudian, untuk menghitung harga perolehan biaya yang tadinya sudah dijumlahkan, dikurangi dengan nilai residu sebesar 300 juta. Maka hasilnya sebesar 5.300.000 juta rupiah. Yang kedua yaitu hitung tarif depresi per ton. Caranya yaitu membagi harga perolehan dengan total cadangan dengan nominal 5.200.000 juta dibagi 1.200.000 ton sama dengan 4.333 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke soal ketiga, yaitu menghitung beban depresi untuk masing-masing tahun. Nah, karena kita sudah dapat nilai depresi per ton sebesar 4.333 rupiah, maka tinggal kita kalikan aja dengan jumlah produksi setiap tahunnya. Bisa dilihat di tabel untuk perhitungan beban depresi tahun 2024 dengan total beban depresi sebesar 650 juta rupiah. Tahun 2025 produksinya naik, jadi total depresinya 1.300.000 juta rupiah. Tahun 2026 produksinya 250.000 ton, hasilnya 1.083.333.000 rupiah. Tahun 2027 produksinya 200.000 ton, hasilnya 866.666.000 rupiah. Tahun 2028 produksi naik kembali sebesar 300.000 ton dengan beban depresi 1.300.000 juta rupiah. Kalau dijumlahkan semua beban depresi di tahun 2024 sampai dengan tahun 2028, totalnya adalah 5.200.000 juta rupiah, sesuai dengan harga perolehan hak tambang yang sudah kita hitung di awal. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.